Salam, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Kasih Kudus di rumah masing-masing. Dalam renungan malam dalam Pekan Paskah pada malam hari ini 31 Maret 2021 terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai dengan 6. Namun sebelum kita menutup malam hari ini dengan renungan malam ini, marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan pujian, dan setelah itu kita akan bawa dalam doa firman. Mari kita muliakan Dia dan tinggikan Dia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sebentar lagi kami mau dengar kebenaran dari kami. Semuanya adalah berdosa ya Tuhan, yang saat ini sedang Kau terus proses dengan kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami untuk kami boleh mendengar lagi kebenaran firman, meneguhkan. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti tentang kebenaran yang ada di dalam firman-Mu pada malam hari ini. Dan waktu dan tempat yang kami pakai untuk kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan melingkupi dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga selama kami beberapa menit waktu yang kami pergunakan untuk mendengar firman-Mu, kami boleh fokus mendengarkannya. Dan dari itu kami boleh mengambil berkat rohani yang ada di dalamnya. Untuk kami terus pakai ya Tuhan, kekuatan dan kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan sendirilah yang berkata-kata melalui kuasa Roh Kudus. Segala ucapan dan perkataannya Tuhan, biarlah datang semuanya dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot,
seorang dari ke-12 murid itu, lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi teks kita pada malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam teks kita akan melihat teks sebelum ini di mana menjelang akhir-akhir perjalanan hidup Yesus menuju kayu salib, Yesus masih memiliki satu kesempatan untuk mempersiapkan mental murid-murid bahwa mereka akan menghadapi goncangan yang dahsyat terhadap peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi, yaitu Yesus akan dihukum salib. Dalam ayat sebelumnya, ayat pasal 21, Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38, di situ ada 2 poin pesan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya untuk menyiapkan mental mereka ketika goncangan-goncangan yang terjadi terhadap iman mereka. Poin yang pertama, Yesus mengatakan kepada mereka supaya murid-murid menjaga hatinya dan menjauhkan diri dari pesta pora, kemabukan. Dalam bahasa singkatnya, tidak menuruti keinginan daging atau dunia atau kehendak daripada iblis. Poin yang kedua, Yesus memperingatkan kepada mereka supaya mereka berjaga-jaga senantiasa, artinya tidak ada waktu yang tidak berjaga. Kita tahu pada waktu masa-masa bom Bali 2002 itu keamanan di Bali sangat ketat. Jadi setiap orang yang masuk kampung atau masuk hotel atau objek wisata, jadi sangat-sangat diawasi, dicek. Ya apapun yang lewat dicek. Demikianlah kewaspadaan yang Yesus reminding atau ingatkan kepada murid-murid ketika mereka akan menghadapi goncangan iman di mana guru mereka yang paling kasihi, Yesus, akan disalibkan. Nah, 2 poin inilah pesan Yesus sebelum masuk masa sengsara itu. Kemudian kita masuk ke dalam teks yang kita baca pada malam hari ini. Saya tertarik dengan bagian ayat 3 dan ayat 5. Jadi poin yang ketiga disebutkan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ini adalah poin yang pertama yang saya tertarik, ya. Jadi maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ya, kalau kita tahu bahwa Yudas adalah salah satu daripada murid Yesus. Tetapi kenapa? Pertanyaan besarnya, kenapa iblis bisa masuk ke dalam kehidupan Yudas atau kehidupan orang yang percaya? Ini menjadi suatu pertanyaan. Dan sekaligus menjadi perenungan, suatu kebenaran yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada latar belakang yang kita harus pelajari dari kehidupan Yudas. Latar belakang di mana kita bisa melihat karakter Yudas. 1 minggu sebelum proses penyaliban itu, ada sebuah peristiwa di mana datanglah perempuan-perempuan dikisahkan dalam Markus, baik dalam Yohanes,
Tapi yang lebih lengkap kisahnya itu bisa kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dalam kisah Injil lain mencatat Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Matius 26 ayat 6 sampai 13. Jadi kisah itu di mana perempuan yang bernama Maria, saudara Lazarus, itu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Lalu apa yang terjadi? Yudas melarang Maria untuk mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Karena apa? Harga minyak narwastu itu sangat mahal. Jadi kalau kita baca apa isi perkataan Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menangkap pesan dari perkataan Yudas, Yudas seolah-olah seorang yang memiliki karakter yang baik, seorang yang memiliki kemurahan hati, seorang yang memiliki empati yang tinggi terhadap orang miskin. Benarkah demikian? Pertanyaannya? Iya, Alkitab juga mencatat jawabannya. Di mana dikatakan, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Satu kebenaran kita belajar bahwa perkataan Yudas ternyata jauh dari apa integritasnya. Jadi kita bisa mengerti bahwa Yudas dari perkataan itu, dari apa yang disingkapkan oleh firman Tuhan malam ini, bahwa Yudas memiliki karakter yang cinta akan uang. Jadi Yudas orang yang tidak pernah puas akan uang. Karena itu minyak narwastu yang harusnya dijual 300 dinar sebaiknya ya dijual saja. Jadi cukup untuk menambah perbendaharaan daripada kas Yudas yang dipercayakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar melalui kebenaran dari Yudas bahwa ada satu titik celah kenapa iblis bisa masuk ke dalam kehidupan Yudas atau ke dalam kehidupan orang percaya. Salah satu titik celah itu adalah, kita sudah belajar dan dengar tadi, adalah uang. Jadi uang, berhati-hatilah dengan uang, karena uang adalah salah satu titik celah bagi iblis masuk dan menghancurkan nama baik, integritas orang yang percaya. Karena itu, cukupkanlah uang yang ada pada kita. Karena itu, carilah uang dengan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan. Supaya uang tidak menghancurkan integritas iman kita yang percaya kepada Yesus. Kalau kita belajar lebih jauh bahwa uang itu sepertinya bagi Yudas membawa kesenangan, sukacita. Karena itu di poin yang kedua, kita baca di poin yang kedua di ayat kelima, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Jadi Yudas sangat gembira karena rancangan-rancangannya telah diterima oleh imam-imam kepala, dan dia mulai saat itu sedang mencari cara untuk bagaimana kesempatan itu dia dapat. Saudara-saudara, Yudas berpikir bahwa uang yang dia akan dapatkan sejumlah 30 keping perak itu akan membuat Yudas sukacita, gembira, senang di dalam hidupnya. Tetapi
kita bisa belajar juga dari apa yang dicatat oleh Alkitab, bahwa uang itu hanya memiliki nilai sementara, bukan memiliki nilai kekekalan. Jadi yang mau kita pilih, apakah uang yang hanya memiliki nilai sementara atau iman kepada Yesus yang memiliki nilai kekal. Kembali kepada suatu pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau tradisi-tradisi agama lain, uang itu menjadi penting dari hidup sampai mati. Kita tahu kalau tradisi yang agama lain, kalau mereka mati, mereka dibekali dengan uang. Jadi anggota keluarga memberikan uang bekal karena mereka menganggap bahwa kalau mereka juga bisa di alam maut atau di alam surga. Tapi Alkitab mencatat tidak ada. Ya, tidak ada uang yang bisa masuk ke dalam alam kekekalan, baik di surga atau di alam maut. Karena itu, pengkhotbah berbicara bahwa semuanya sia-sia. Dalam pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya uang. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Yang mau ditegaskan di sini adalah bagaimana kita mengelola uang yang Tuhan berikan menjadi berkat dan juga memuliakan Allah. Karena itulah bahwa jika uang itu memiliki nilai yang sementara atau memiliki nilai yang tidak kekal, maka alangkah bijaknya kita orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus memilih pilihan yang kekal, nilai yang kekal. Nilai yang kekal itu adalah iman kita. Iman kita yang benar kepada Yesus. Itulah pilihan kita. Jadi dari 2 poin yang kita belajar pada malam hari ini, yang kita harus terus menjadi pegangan kita, bahwa uang adalah salah satu titik celah untuk menghancurkan iman dan integritas orang yang percaya. Karena itu berhati-hatilah dengan uang. Dan mohonlah hikmat dari Tuhan untuk bagaimana mengelola uang. Supaya uang tidak menjadi raja, tetapi orang yang beriman kepada Yesuslah yang menjadi raja untuk mengatur uang itu. Sehingga uang itu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, kalau uang itu tidak pernah memuaskan, jadi Yudas berpikir dengan uang dia senang, karena dengan 30 keping perak dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi apa yang terjadi, faktanya Yudas tidak pernah memiliki sukacita, tidak pernah memiliki damai sejahtera. Dan bahkan uang 3 perak hasil menjual Yesus itu dia lemparkan ke bait Allah. Jadi semua sia-sia. Karena itulah pada malam hari ini, sekali lagi poin yang pertama, uang adalah salah satu titik celah untuk iblis masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, uang tidak memiliki nilai kekal. Karena itu pilihlah nilai yang kekal, yaitu iman kita yang benar kepada Yesus. Itulah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya renungan kita pada malam hari ini mengubah sikap kita bahwa Tuhan adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Jadi sumber damai sejahtera kita bukan terletak pada berapa banyak uang yang kita punya, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan. Jadi itulah kunci untuk kita bisa bahagia, bersukacita. Karena apa?
kita memiliki koneksi yang benar dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan itulah hubungan yang benar, itulah yang menjadi sumber damai sejahtera, sukacita di dalam hidup orang percaya. Hal itu diteguhkan oleh Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di 3 ayat penutup tadi kita bisa melihat dengan jelas mendengar bahwa sumber damai sejahtera sukacita itu bukanlah uang, tetapi sumber damai sejahtera dan sukacita itu adalah dari Tuhan, dari hubungan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur oleh karena kami boleh mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar satu kebenaran dari firman-Mu, bahwa kehidupan kami orang yang percaya diingatkan kembali bahwa salah satu titik celah iblis masuk ke dalam kehidupan orang percaya untuk menghancurkan seluruh integritasnya ialah dengan mencintai uang. Karena itu mulai malam ini Tuhan, biarlah kami boleh dengan hikmat firman ini kami boleh berjalan ke depan, mencukupkan uang yang Tuhan berikan, mencukupkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah pilihan kami tidak salah, kami memilih, kami tetap terkoneksi dengan Engkau sebagai sumber sukacita, sebagai sumber damai sejahtera kami Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi gereja-gereja ya Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan melawat segala persoalan-persoalan anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, khususnya GKPB ya Tuhan, yang Tuhan izinkan tetap berdiri sampai saat ini di Pulau Bali. Mari Tuhan Engkau berkati semua pemimpin yang ada di GKPB, dari mulai MSA, kemudian ke jemaat-jemaat dengan pendeta-pendeta Tuhan yang Tuhan telah tetapkan di masing-masing jemaat dengan kategorial dan majelis jemaatnya. Tuhan berkati mereka dalam segala pelayanan mereka, Tuhan bekerja di dalamnya, dan Tuhan memakai mereka yang lebih dahsyat untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa setiap kakak yang ada di jemaat Tuhan Kasih Kudus, dari kakak 1 sampai kakak 82. Tuhan, Engkau kiranya memagari mereka, rumah mereka dengan pagar tembok api-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan kecukupan, dan Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Mari Tuhan, sekalipun di kiri kanan kami banyak orang yang rebah dan jatuh, tetapi kami boleh berdiri tegak sampai saat ini Tuhan. Oleh karena kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah Allah gunung batu kami, tempat perlindungan kami, pagar tembok kami. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, demikian juga dalam masa raya Paskah ini, kami berdoa Tuhan khusus pada semua majelis dan pengurus kategorial Kasih Kudus, Tuhan berkati. Dan juga pelayan jemaat Tuhan Kasih Kudus, hamba-Mu, Bapak Pendeta, Ketut Sudiana, MTH, Tuhan bekerja dan memberkati hamba-Mu ini dan memberkati seisi rumahnya. Dan Tuhan memberikan roh sukacita damai sejahtera yang melampaui akal dan pikirannya, sehingga dalam segala hal
di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Iketut Sudiana MTH, bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bapa di surga, demikian juga sekiranya ada yang sakit di tengah-tengah keluarga jemaat kasih kudus, kiranya Tuhan juga melawat mereka, memulihkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh bangsa-bangsa yang saat ini berjuang dengan keras melawan wabah yang sedang melanda seluruh muka bumi ini. Kami mohon Engkau ya Allah, ya sumber pertolongan kami, kiranya Engkau melawat setiap bangsa-bangsa, melawat setiap orang yang sakit. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga angka kesembuhan dari akibat penyakit COVID-19 ini akan terus berlipat-lipat angka kesembuhan ya Tuhan. Khususnya Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan berkati setiap orang sakit dan di Pulau Bali, Tuhan berkati, Tuhan jamah mereka pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sentuh mereka dengan jamahan-Mu, sebab Engkau Tuhan sesungguhnya yang telah menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, yang telah melepaskan kami dari segala penyakit kami, dengan bilur-bilur-Mu yang telah melepaskan kami dari segala kutuk-kutuk kami. Kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan dan memulihkan bangsa kami yang terinfeksi oleh virus corona ini. Tuhan berkati Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari pihak Tuhan. Biarlah Engkau menolong Bapak Presiden Joko Widodo dengan pembantu-pembantunya dari tingkat menteri sampai ke bawah. Tuhan memberikan kata sepakat untuk bekerja sebaik-baiknya, untuk bertanggung jawab terhadap bangsa ini yang Tuhan berikan. Biarlah terobosan akan terjadi Tuhan. Program vaksinasi Tuhan berkati supaya mengalami percepatan ya Tuhan. Sehingga pemulihan baik ekonomi, kesehatan, paralel bisa terjadi oleh karena pihak Tuhan. Sehingga apa yang dirancang oleh pemerintah kami untuk membuka mulai sektor pariwisata dan pekerja-pekerja umum itu boleh terjadi oleh karena Tuhan yang mendengar doa-doa kami yang percaya kepada-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami yang kurang sempurna, kiranya Engkau Tuhan yang menyempurnakannya. Karena kami meminta di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan tadi bahwa sukacita dan damai sejahtera yang kekal itu ada dari Tuhan. Karena itu kita menaikkan pujian untuk menutup ibadah kita dengan sungai sukacitaku.
kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan di dalam malam istirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Amin.